Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat, bagaimana cara mendapatkan sebuah keajaiban, dan tentunya bagaimana cara mengamalkan sholawat, dan seperti apa, dan apa aja yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Simak terus videonya ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo sahabat semuanya. Di luar sana sudah banyak ya yang sudah mendapatkan sebuah keajaiban atau testimoni kisah keajaiban sholawat, yang mendapatkan sebuah pekerjaan yang baik gitu, yang belum punya jodoh mendapatkan sebuah jodohnya, yang bertemu dengan jodohnya gitu ya, yang punya kendala, punya hutang, lunas hutangnya dengan berkahnya sholawat gitu. Begitupun ada juga yang mendapatkan sebuah kemudahan-kemudahan di luar dugaan kita gitu, atau di luar kemampuan kita gitu, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka gitu datangnya dalam kehidupan kita. Nah, saya mau ngebahas banyak orang yang sudah uh, yang menceritakan bahwa sholawatin aja apapun keinginan kita gitu, apapun hajat kita gitu. Nah, tentunya seperti apa gitu ya kita membaca sholawat, terus punya keinginan kita sholawatin aja gitu. Nah, pada intinya mungkin saat ini kita sedang kesusahan, sedang kebingungan, sedang punya masalah, mencari sebuah solusi dengan mencari wasilahnya sholawat. Nah, kita dengan pelantarannya pengen dibebaskan dari setiap persoalan hidup kita saat ini. Mungkin kita melibatkan hanya sebuah keinginan gitu. Nah, nanti lama-kelamaan kalau kita sering mengamalkan sholawat itu terasa menjadi sebuah teman gitu. Kenapa saya bilang seperti sebuah teman? Karena yang namanya teman itu dimanapun, kemanapun kita akan selalu bersama teman gitu, dan akan ditemani gitu. Nah, begitupun kita dengan sholawat gitu ya, saat kita beraktivitas, saat bekerja, saat lagi liburan, lagi main gitu ya, kita tidak jauh membaca sholawat gitu, walaupun di dalam hati gitu tidak terdengar oleh orang lain. Dan tentunya sholawat terdengar oleh orang lain atau tidak, itu tetap membaca sholawat itu sah-sah saja gitu ya. Nah, bagaimana cara orang lain mendapatkan sebuah keberkahan sampai bisa lunas hutang, mendapatkan jodoh, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan mendapatkan sebuah rumah, mendapatkan sebuah mobil gitu ya. Dan tentunya berkelimpahan uang yang banyak gitu ya. Dan itu mungkin harapan semua orang ya di dunia ini, atau semua manusia yang ada di dunia ini mengharapkan semua itu. Tapi di balik semua itu tentunya kita dengan wasilahnya membaca sholawat itu ya, mungkin kita menghilangkan dari hal-hal yang tidak baik juga ya. Kita daripada kita putus asa gitu ya, kita berpaling terhadap kepada selain Allah gitu ya. Nah, tentunya mungkin sah-sah saja gitu ya kita mengharapkan, berdoa, meminta kepada Allah SWT, dan itu pun dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita gelisahkan atau yang sedang kita pikirkan, kita libatkan kepada Allah, kita mohon ampun, minta petunjuk. Mudah-mudahan diberikan kebahagiaan, diberikan jalan yang lancar gitu ya, dan diberikan rezeki juga yang luas gitu. Nah, pada intinya sahabat semuanya, sebelum kita pembahasan banyak orang lain yang sudah mendapatkan sebuah keajaiban sholawat gitu, dan banyak juga orang-orang yang mungkin sudah mengamalkan sholawat tapi belum ada sebuah keajaiban ya. Nah, nanti kita bahas di video kali ini ya. Nah, jadi gini sahabat semuanya, pernah nggak ketika kita sudah mengamalkan sholawat, mengamalkan ibadah-ibadah lainnya gitu ya, karena tergenjutnya suara harapan kita gitu ya, pengen ada sebuah perubahan gitu ya, sampai kita rela mengorbanin atau berkorban melakukan ibadah gitu ya, yang biasanya di level 2 atau misalkan di level
satu ini langsung ke level 10 misalkan. Yang tadinya tidak sholat, yang tadinya tidak baca istighfar, tidak baca sholawat, tidak menjalankan sholat sunat gitu ya. Dan setelah itu, setelah punya masalah, dia geber-geberan berkorban, memenjarakan waktu gitu kan, ingin selalu bersama Allah SWT, mendekat kepada Allah SWT dengan pelantarannya membaca sholawat, zikir, istighfar gitu ya, dan tentunya ibadah lainnya gitu. Nah, tapi belum juga ada sebuah belum juga ada sebuah keajaiban atau perubahan dalam hidupnya. Nah, jadi sahabat semuanya, mungkin di situ ada titik Allah akan mengampuni dulu dosa kita. Nah, sebelum biar keajaiban itu cepat datang dalam kehidupan kita, coba kalian rasakan atau lakukan yang namanya introspeksi diri gitu. Karena pernah nggak kita mencintai, menyukai tubuh kita, ataupun sebelum orang lain menyukai kita, ya kita harus menyukai diri kita sendiri gitu. Yang kedua, pernah nggak kita menyadari bahwa kita selama ini sudah banyak salah gitu ya, sudah pernah berbohong, mungkin pernah berburuk sangka, pernah menyakiti perasaan orang lain, atau mungkin kita pernah mengambil hak orang lain juga gitu ya, atau tanpa disadari kita pernah menyinggung orang lain sampai makin marah, kecewa gitu ya kepada kita. Nah, di sini alangkah baiknya kita juga fokus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Semakin kita mohon ampun atas segala dosa kita yang sudah kita perbuat, maka di situ akan naik level di mana kemudahan, kelancaran, keberkahan itu akan datang bermunculan gitu. Nah, semakin level kita ibadah ditingkatkan, nah level kita memohon ampun juga harus ditingkatkan gitu. Biar apa? Biar perubahan itu cepat eh, melonjak gitu ya, datangnya sebuah perubahan. Nah, terus bagaimana dengan istilah atau membaca istighfar ya? Dah, tentunya dengan memperbanyak istighfar juga itu sangat bagus juga ya buat kita, karena Rasulullah juga dari pagi hari itu belum ngelakuin apapun udah membaca istighfar gitu kan 70 kali, sampai dia terlelap mau tidur pun masih membaca istighfar gitu, walaupun beliau tidak ada salahnya dan beliau orang yang paling mulia di dunia ini yang dimuliakan oleh Allah SWT gitu ya. Tapi beliau juga selalu membacakan istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, apalagi kita gitu. Nah, sebelum kita membaca istighfar, nah maka dari itu kita mengakui dulu kesalahan kita gitu. Sambil kita membaca istighfar, sambil kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, hamba mohon ampun, mungkin dulu hamba pernah menyakiti perasaan orang lain. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mungkin dulu hamba pernah gitu ya menyakiti, menyinggung gitu perasaan dua orang tua kita, saudara kita, teman kita gitu. Ya Allah, maafkan hamba jika dulu hamba mungkin pernah mengambil makanan ataupun hak orang lain. Ya Allah, mohon ampun, mungkin dulu hamba pernah berucap yang tidak baik gitu ya, atau misalkan melihat pandangan-pandangan yang tidak baik yang kau tidak suka ya Allah. Dan begitupun ya Allah, mungkin engkau pernah memberikan saya keberkahan, tapi saya tidak pernah itu adalah rezeki ya, atau keajaiban darimu, sampai saya tidak bisa menyadari bahwa engkau maha kaya, engkau maha segalanya. Dan hilangnya sebuah keyakinan dengan adanya sebuah kesulitan. Nah, disitulah sahabat semuanya, ternyata di sebuah titik keberkahan itu ada dari diri kita sendiri gitu. Semakin kita menaikkan level kita untuk beribadah, maka kita juga harus meningkatkan juga gitu, atau misalkan harus seimbang juga memohon ampun kita kepada Allah SWT gitu. Jangan sampai kita sudah melakukan ibadah gitu ya, tapi kita tidak pernah mohon ampun kepada Allah, maka sangat disayangkan juga gitu ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik tapi tidak mohon ampun kepada Allah SWT. Karena seburuk apapun kita, ataupun sepintar apapun kita, ataupun semulia apapun kita, tetap kita harus harus mohon ampun kepada Allah SWT. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu gitu ya, bisa jadi
dari sebuah makanan, ada makanan yang mungkin dibuat dari cara yang salah, atau misalkan kita melangkah saat berkendara mungkin menyinggung perasaan orang lain, atau misalkan eh, ya banyak lah ya, karena kita sifatnya manusia gitu ya, pasti terluput dari kesalahan. Nah, maka dari itu sahabat semuanya, jangan lupa juga gitu membacakan istighfar sebanyak-banyaknya. Biar apa? Biar keajaiban sholawat, keajaiban setelah apa kita beramal gitu ya, atau berbuat kebaikan itu sudah mulai terasa dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ini ya yang saya sharingkan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih banyak juga yang sudah mengikuti channel ini, yang mendukung channel ini juga ya. Nah, dan jika ada teman-teman ada saran dan masukan, bisa dituliskan dalam komentar ya. Dan jika ada menuliskan sebuah doa biar diaminkan oleh yang menonton video ini, bisa dituliskan di dalam komentar ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah SWT, diberikan kesehatan, keberkahan, diberikan kebahagiaan. Yang punya hutangnya diberikan cepat lunas hutangnya gitu ya, di berbagai arah jalannya, dimanapun Allah memberikan jalannya gitu ya. Dan tentunya selain kita berdoa, berikhtiar, bertawakal, kita juga tetap gitu ya, setelah berdoa ya kita harus berikhtiar apa yang kita bisa, apa yang sudah kita perbuat gitu ya. Jangan sampai kita sudah berdoa tapi kita malah melaksanakan untuk berikhtiar ataupun bertawakal. Nah, walaupun kita sudah bertawakal kepada Allah SWT, kita berserah diri kepada Allah SWT, kita pasrahkan, kita mohon ampun. Dan tentunya pernah ya saya mendengar dari Pak Ustadz Nasrullah bahwa biasakan mengucap yaitu kita yang salah, orang lain yang benar. Kita yang salah, orang lain yang benar. Nah, itu sebuah kayak zikir gitu ya. Mungkin itu supaya mengingatkan kita gitu bahwa biarkan kita yang salah, orang lain yang benar gitu. Nah, kenapa yang saya perhatikan atau yang saya teliti atau misalkan apa yang saya pikirkan gitu ya, bahwa dalam kata-kata tersebut bahwa agar kita tidak dalam kesombongan, iri dengki, atau misalkan berburuk sangka terhadap orang lain dan ngerasa paling benar gitu. Nah, gitu sahabat semuanya ya. Mungkin ini ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sharing kali ini. Sampai jumpa ya di video berikutnya. Dan saya undur diri, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi.